Shalom Bapak Ibu semuanya. Saya semangat banget karena memang hari ini kita mau belajar sesuatu yang berat gitu ya. Berat banget, tapi saya gak ragu ini harus diajarkan kepada kita semuanya, harus dibuka kepada kita semuanya. Supaya membuat Bapak Ibu itu menjadi orang-orang Kristen yang kokoh. Orang-orang Kristen yang kuat. Bukan orang Kristen yang cemen, yang gampang jatuh. Hanya oleh masalah, hanya oleh karena persoalan dikit, gampang jatuh. Enggak. Gitu. Jadi Bapak Ibu siap ya terima kebenaran? Yang siap katakan amin. Oke, amin. Kita akan langsung belajar. Bapak Ibu siap-siap, kita agak lama. Kita bisa pulang sekitar jam 10 nanti. Ya enggak lah. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai hukum tabur tuai. Katakan sama-sama, hukum tabur tuai. Amin. Banyak sekali orang mengira hukum tabur tuai ini sama dengan hukum karma. Sama itu pastor, hukum karma. Saya katakan sekarang dengan tegas, tidak sama sekali. Hukum tabur tuai beda dengan hukum karma. Jadi jangan pernah kalau kita ini orang percaya kita menyebut dengan hukum karma. Enggak ada di dalam kekristenan namanya hukum karma. Mengapa begitu? Karena kalau hukum karma itu urusannya begini Bapak Ibu. Kita sekarang berbuat baik. Supaya nanti ketika kita mati kita bisa reinkarnasi, bisa lahir kembali menjadi orang yang lebih baik. Nanti bisa menjadi pendeta, bisa menjadi moksa, sampai moksa itu sampai ke nirwana sana. Itu katanya agama Hindu dan agama Buddha. Di kekristenan enggak ada. Loh ada pastor, orang yang berbuat jahat kemudian dia menerima akibatnya. Nah itu namanya bukan hukum karma, itu sebab akibat. Nah di dalam kekristenan kita mengenal namanya hukum tabur tuai. Ini sama sekali tidak sama ya Bapak Ibu dengan hukum karma. Hukum tabur tuai itu lebih mirip sebab akibat. Gitu, tetapi tidak sama dengan hukum karma yang dikatakan orang selama ini. Jadi setelah ini jangan ada lagi yang bilang hukum karma. Bilang aja hukum tabur tuai karena kita orang percaya Yesus. Dan hukum tabur tuai ini adalah hukum yang tidak pernah dihapus di dalam kehidupan umat manusia. Gitu. Ada orang berkata, Yesus datang menghapus semua hukum. Tapi hukum tabur tuai gak pernah bisa dihapus. Karena itu ada di dalam Alkitab. Nah sebelum kita memahami apa itu hukum tabur tuai, saya mau kasih tahu pada Bapak Ibu, ada bagian di dalam Alkitab, di dalam perjanjian lama, yang menyandingkan dengan tegas antara penuaian dan taburan. Gitu, yaitu di bagian ayat ini. Tentunya Bapak Ibu sudah sering kali mendengar. Ya, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mazmur 126 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Bahkan ada lagunya. Lagu senengahnya Bu Sugi ini biasanya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Nah refnya lagu ini nih Bapak. Yang menabur itu lagunya ini. Artinya ayat ini sudah pernah kita dengar semuanya. Nah Bapak Ibu perhatikan di bagian ayat itu. Antara penuaian dengan menabur itu satu bagian yang tidak bisa terpisahkan. Tidak akan ada penuaian kalau tidak ada taburan. Ucapkan sama-sama saya. Tidak ada penuaian kalau tidak ada taburan. Jadi tidak mungkin ada orang yang menuai tanpa menabur. Memang ada di dalam Alkitab. Ada seorang yang ini majikan yang kaya. Itu Tuhan Yesus ngasih perumpamaan. Ya. Ada orang majikan yang kaya menabur, dia menuai tanpa dia menabur di tempat di mana dia tabur ada. Tapi perumpamaan itu dikatakan ini adalah majikan yang jahat. Itu. Jadi Bapak Ibu, semua umat manusia, orang-orang yang pernah dilahirkan ke dunia ini, apapun yang dia tuai itu adalah hasil taburannya dulu. Supaya Bapak Ibu mengerti ini penting, walaupun kita sudah Kristen sekalipun tidak menghilangkan bagian ini. Oleh karena itulah di dalam Alkitab perjanjian lama
dijelaskan seperti ini dengan jelas. Bahwa orang nanti akan pulang dengan bersuka cita sorak-sore sambil membawa berkas-berkasnya. Kalau dia pertama adalah orang yang berjalan maju dengan menangis. Nah kalau di Israel itu orang nanam sesuatu itu ya Bapak Ibu ya. Kalau di Indonesia itu kan kalau di sawah orang nanam mesti mundur nih. Ya mundur gitu kan. Kalau di Israel maju. Tetapi tetap sama. Modelnya tetap sama. Yaitu apa? Menunduk. Nunduk ini, nanam. Mengapa harus menunduk? Supaya memastikan bahwa benih itu ada di tempat yang tepat. Itu. Perhatikan Bapak Ibu di bagian menunduk ini penting. Mengapa? Karena ketika orang menabur, maka syarat yang harus kelihatan adalah orang itu harus belajar rendah hati. Nah itu ketika kita menabur. Setelah kita menabur dengan mencucurkan air mata, nggak enak karena kan ya menabur itu nggak enak karena capek. Kita belum bisa lihat hasilnya, gitu. Tapi di sini dikatakan nanti mereka akan pulang, pasti akan pulang dengan sorak-sorai. Jadi walaupun menabur itu sulit, masalahnya itu harus kita alami supaya kita nanti pulang dengan sorak-sorai. Oke, next saya akan perlihatkan kepada Bapak Ibu. Bagaimana konsistensi hukum tabur tuai atau prinsip tabur tuai ini di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama di Hosea 8 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab mereka yang menabur angin maka mereka akan menuai puting beliung. Ingat baik-baik ya di sini. Orang yang menabur angin sesuatu yang kecil mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Jadi orang yang nggak nabur apa-apa, nabur sesuatu yang kecil, nggak mungkin mereka dapat gandum. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung. Dan jika memberi hasil, kalaupun orang-orang yang malas ini tidak melakukan taburan apa-apa, apa dikatakan di situ? Maka orang-orang lain akan menelannya. Artinya dia nggak akan nikmati apa-apa. Tegas banget ya di perjanjian lama. Mari kita lihat di dalam perjanjian baru. Tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, di 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Camkan ini bagian firman Tuhan yang penting. Kalau ada kata camkan ini, itu berarti bagian firman Tuhan yang penting. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi prinsip tabur tuai itu ada di zaman perjanjian lama maupun zaman perjanjian baru. Artinya sampai sekarang pun prinsip tabur tuai tetap berlaku. Itu, next. Nah, ini yang mau saya katakan sebenarnya. Antara tabur tuai dengan kasih karunia adalah ya, bahwa kasih karunia tidak melemahkan tabur tuai. Atau kalaupun kita mengenal prinsip kasih karunia, tidak akan menghilangkan prinsip tabur tuai. Mengapa demikian? Bapak Ibu, kita punya Allah yang luar biasa. Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Yang orang perjanjian baru menyatakan bahwa dia ada di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau orang perjanjian lama, mereka mengenalnya dengan nama Elohim Yahweh. Itu orang Israel menyebutnya dengan Elohim Yahweh. Sama, ini satu hakikat yang sama begitu. Nah, Elohim Yahweh atau yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah yang punya integritas. Dia tidak akan mungkin merubah hukumnya suka-suka sendiri. Ya aku pengen kayak gini ya juga kayak gini. Aku pengen kayak gini ya udah kayak gini mau apa. Coba bayangkan kalau Tuhan itu kayak gitu Bapak Ibu. Sak karpe dewe kayak kita. Kita itu kan sak karpe dewe ya. Hari Senin tangi jam 5 bisa atau jam 4 bisa. Tapi begitu hari Sabtu Minggu wayai prei, kita bangun jam 10. Saya punya teman itu, anaknya itu, kalau pas jam sekolah, 5:30 mereka sudah bangun, sudah mandi anaknya. Tapi begitu liburan, saya tanya, anakmu kalau liburan bangunnya jam berapa? Jam 10. Mereka bilang enggak. Jam 1 siang baru bangun hanya untuk makan, terus turu maneh. Mumpung prei. Coba bayangkan kalau kita punya Tuhan yang modelnya kayak gitu. Matahari yang seharusnya terbit. Jam berapa di sini? Jam 4 ya, mungkin sudah mulai kelihatan atau 4:30 gitu ya. Kalau di Surabaya itu gitu udah mulai kelihatan.
Moro-moro Tuhan males. Engko ae diterbitkan jam 10. Apa yang terjadi kalau gitu? Hal yang pertama adalah ayam kita ndak akan keluruk. Biasanya kan ayam akan berkokok kalau jam matahari udah mulai terbit. Itu yang pertama, hal yang paling sederhana. Hal yang paling tidak sederhana adalah banyak orang lebih percaya matahari dibandingkan dengan jamnya sendiri. Begitu nonton jam, loh jam 09.00. Tapi di luar kok masih gelap. Siapa yang dipercaya? Ya di luar, turu maneh. Dikira jamnya mati, ya kan? Kacau, keadaan dunia ini akan kacau. Bayangkan Bapak Ibu. Kalau kita punya Tuhan yang tidak berintegritas seperti ini. Ada orang yang berkata, loh Tuhan itu suka-suka sendiri. Bahkan ada lagunya itu pastor. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan itu bukan berbicara masalah integritas Tuhan. Enggak gitu. Kalau saudara enggak percaya, nyanyiin lagunya. Nanti akan ketemu makna lagunya itu apa. Tapi hari ini saya enggak mau dangdutan. Jadi saya enggak mau nyanyi lagu itu. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang berintegritas. Di dalam dirinya ada hukum. Maka walaupun Tuhan memberikan kasih karunia untuk kita umat perjanjian baru, kita diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik tetapi oleh kasih karunia Tuhan. Bukan berarti kasih karunia itu meniadakan hukum tabur tuai. Enggak. Hebat ya. Artinya begini kalau digambar ini Bapak Ibu ya. Kalau yang ditanam itu 1 biji kacang hijau, pasti yang akan bertumbuh ya cuman ini. Ditanam kacang hijau, keluarnya kacang hijau. Di dalam kekristenan tidak ada namanya buah semangka berdaun sirih. Yang tahu kata-kata itu berarti seumuran sama saya. Enggak ada buah semangka berdaun sirih, enggak ada di dalam kekristenan. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Prinsip ini sebenarnya tidak mengagetkan karena memang ini berlaku kepada semua umat manusia. Tetapi bagi orang percaya itu ada yang lebih luar biasa di situ nanti. Oke. Apa yang lebih luar biasa yang diterima oleh orang Kristen ketika memahami prinsip tabur tuai ini? Next. Nah, di dalam kekristenan ya, walaupun kita ini juga mengalami prinsip tabur tuai, tapi kalau orang yang tidak percaya Yesus akan menganggap bahwa segala sesuatu yang mereka tabur buruk dan kemudian nanti mereka menuai sesuatu yang buruk itu penderitaan, ya kan? Kita dulu yang sukanya ngomongin orang, tiba-tiba kita diomongin sama orang, maka orang akan berpikir, oh itu hukum karma, itu kalau orang nggak mengenal Tuhan ya, hukum karma, karena dia dulu ngomongin orang, sekarang juga ngomongin orang. Oh dulu dia bertindak tidak baik kepada istrinya, sekarang dia diperlakukan tidak baik kepada istri lanjutannya gitu ya, mama dia menikah lagi. Itu hukum karma. Itu kalau orang tidak percaya. Kalau orang tidak mengenal Kristus, apa yang mereka alami sekarang yang gak enak. Mereka akan melihat masanya yang dulu, oh aku dulu kayak gitu. Atau mungkin kita sering ngomong, itu dia menuai apa yang dia dulu pernah lakukan. Ya. Tetapi bagi orang percaya gak kayak gitu Bapak Ibu. Bagi orang percaya, apapun yang kita alami, apapun yang kita ini jalani, baik itu hal yang berat, bahkan sampai penderitaan itu, karena Tuhan hendak mendidik kita. Katakan sama-sama, didikan. Oke, Tuhan hendak mendidik kita. Kalau orang tidak percaya Yesus, hal itu menjadi kesengsaraan, menjadi penderitaan. Tapi bagi orang yang percaya Yesus, itu didikan. Kenapa orang Kristen mesti harus dididik? Karena di dalam Roma 8 ayat yang ke-17 dikatakan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah apa Bapak Ibu? Apa ayatnya? Ayo sama-sama katakan. Maka kita juga adalah ahli waris. Bapak Ibu ini jadi orang Kristen, jadi orang percaya. Itu bukan hanya sekedar berbicara masalah agama. Saya pindah agama, saya masuk Kristen. Saya sekarang melok gereja. Oh enggak Pak, enggak Bu, boten Pak. Ketika Bapak Ibu menjadi orang yang percaya, maka dengar baik-baik. Ada yang Bapak Ibu miliki, yang besar sekali. Yang nanti akan Bapak Ibu benar-benar miliki. Apa itu? Bapak Ibu akan menjadi ahli waris. Apa itu ahli waris? Dijelaskan di ayat ini. Maksudnya orang-orang yang
berhak menerima janji Allah. Orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Wow, luar biasa. Jadi janjinya Tuhan bagi orang percaya pasti nggak diterima sama orang Kristen. Pasti. Nah, janji apa itu? Janjinya luar biasa. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Wow, ini dahsyat Pak, Bu. Apa yang Kristus atau apa yang Yesus terima, nanti kita akan juga terima. Bagi orang percaya itu tujuannya adalah ketika Yesus Kristus dimuliakan oleh Tuhan, oleh Bapa di sorga, Bapak Ibu itu nanti juga arahnya ke sana. Jadi kekristenan itu bukan cuma kita Kristen-Kristen aja. Karena kita masuk agama Kristen, kita datang ke gereja, ya sudah berarti kita jadi orang Kristen, beragama Kristen. Bukan. Tetapi Tuhan sedang mempersiapkan Bapak Ibu untuk menjadi ahli waris, untuk menerima apa yang Kristus dulu pernah terima. Tapi hal ini gak gratis. Tapi hal ini gak otomatis. Atau kalau ponakan saya bilang ostosmastis. Gak ostosmastis kita terima, melok-melok kalian aku. Gak otomatis kita terima. Tetapi ada hal yang harus kita perhatikan. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Siapa Dia? Kristus. Supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ini kasih karunia yang lengkap. Kasih karunia yang lengkap itu, kasih karunia yang tidak lengkap itu adalah kasih karunia yang meniadakan penderitaan Kristus ini. Ada banyak pengajaran prinsip-prinsip kasih karunia yang pokoknya wong Kristen itu pasti enak, pasti nyaman. Gak mungkin menerima sesuatu yang buruk. Engkau sudah dijadikan anak Tuhan, dipilih Tuhan. Gak mungkin sengsara ya sing ngomong sopo. Buktinya walaupun kita Kristen, kita pun juga masih mengalami perjuangan kan. Bensin naik, Pertalite naik dari 6.500 ke 10.000 atau ke 7.500 atau ke berapa, ya kita ikut. Beras naik dari harga 5 kilo dapat 5 kilo, 50.000 dapat 5 kilo. Saya kira regane wis 70. Apa orang Kristen gak ikut ngalami kenaikan? Melok sampean tukune tetap beras rego 70 kan. Artinya begini Bapak Ibu, ya bukan berarti setelah kita Kristen hidup kita enak-enak nyaman. Enggak, ada penderitaan. Nah di penderitaan itulah kabar baiknya adalah Tuhan sedang mendidik kita. Mengapa Tuhan mendidik kita? Jawabannya karena Bapak Ibu bukan orang biasa-biasa saja. Sampean ini ahli waris, katakan amin. Bapak Ibu ini ahli waris. Oleh karena itulah ketika Bapak Ibu jadi orang Kristen, percaya Yesus, terus kemudian ada yang nyakiti hati kita, maka yang perlu kita lakukan belajar mengampuni. Mengampuni itu gampang atau sulit? Sulit Pak. Sulit Bu. Apalagi kita yang merasa ingin dianggap paling benar. Karena orang mengampuni itu pasti harus menunduk seperti orang menabur benih. Kadang-kadang ketika kita disepelekan sama orang, direndahkan oleh orang, kita ini bisanya cuma nangis Pak. Pernah enggak ngalami kayak gitu? Mau balas enggak bisa. Kita cuma bisanya nangis. Justru itu yang benar. Banyak orang enggak terima ketika direndahkan. Banyak orang enggak terima ketika dia diminta untuk rendah hati. Susah banget. Nah orang-orang seperti ini, kalau enggak bisa belajar rendah hati, maunya jadi orang yang hebat terus, maunya dihormati orang terus. Bapak Ibu bayangkan kalau dia berada di dalam kerajaan Allah. Jadi seperti apa orang ini? Padahal Yesus yang merupakan teladan kita adalah orang yang sangat rendah hati. Kalau masih enggak percaya saya ceritakan ulang kisah ini. Enggak bosan-bosan saya cerita. Ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yesus itu adalah, hakikatnya adalah Allah bukan? Yesus itu Allah. Kemudian ada orang Romawi dengan sombongnya menghina Yesus dengan berkata,
Kalau kamu memang anak Allah, buktikan. Caranya gimana? Coba turun sih. Bisa enggak? Itu kalau cuman perkara turun. Itu gampang buat Tuhan Yesus. Gampang banget. Dia Allah. Dia bisa dengan mudah pergi dari kayu salibnya dan turun. Untung itu Yesus. Coba Pastor Hari. Mudun temenan aku temenan. Bapak Ibu. Yesus gak turun ya. Kalau Pastor Hari itu mudun temenan. Gak terima saya. Oh ngaku iki Allah. Kamu rendahkan gitu. Sopo awakmu? Tak cari orangnya yang ngomong itu. Tak tempeling sampai ndase miring. Baru saya kemudian ngomong sama orang-orang. Dengar ya semuanya. Ini akibat orang yang tidak mau taat kepada saya. Orang yang merendahkan saya. Dia terima akibatnya. Kapok. Jangan ada orang lagi yang berbuat seperti dia. Naik lagi di atas kayu salib. Oh nah yo syukur. Itu kalau Pastor Hari yang jadi Yesus. Untungnya itu bukan saya. Untungnya itu Yesus. Ketika dia dihina orang. Yesus cuma berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara kira hatinya Tuhan Yesus gak sakit ketika dia dihina? Sakit Pak. Tapi dia tahu bahwa penderitaan yang Yesus lakukan itu untuk mendidik orang yang percaya supaya mereka memiliki hati yang sama. Jadi perhatikan Bapak Ibu, kalau diri kita itu tidak sering rendah hati, diri kita itu malah sering jadi orang yang menang-menangan, jadi orang yang menang. Orang lain sampai tunduk kepada kita. Ada yang salah dengan kehidupan kekristenan kita. Saudara setiap hari harus bersedia belajar seperti Yesus. Saudara kira enak menundukkan diri? Enggak enak Pak. Saya kemarin itu satu saat saya ketemu dengan dengan teman-teman saya yang lama gitulah. Kemudian ada satu orang manggil saya. Pastor City Blessing di Celuk Uwong. Hei Pak, sini Pak. Ya saya datang aja bis. Iya Pak. Wih saya dihina Pak Bu. Apa yang Bapak sudah lakukan kepada seorang orang itu? Itu ceritanya. Oh ya saya ngomongin Pak. Kok orangnya gak berubah? Itu. Bapak berarti gak melakukan apa-apa. Kemudian dia tanya sama saya. Bapak kerja apa? Saya bilang gembalanya salah satu tim penggembalaan City Blessing. Dia bilang gini, saya juga hamba Tuhan Pak. Dalam hati Bapak Ibu. Dalam hati saya nih. Saya tanya, gerejamu mana Pak? Dia sebutkan salah satu tempat. Saya tahu gereja itu. Dan ukurannya tidak lebih dari satu saf jemaatnya. Satu saf orang yang ada di City Blessing. Titik jemaat nih kira-kira. Saya itu, manusia saya itu. Dalam hati saya ngomong, iyalah jemaat mek sauprit gaya. Dalam hati saya, tapi Tuhan ingatkan saya. Jangan pernah lakukan itu. Saya kemudian bilang, oh Bapak juga pendeta juga. Luar biasa Pak. Aku ngacungi jempol iki setengah mati, saya bergumul dengan hati saya. Karena dalam hati saya itu, ingin saya tunjukkan betapa hebatnya jemaat City Blessing. Betapa luar biasanya jemaat City Blessing. Tapi Tuhan mencegah saya dengan ngasih tahu, nah belajar rendah hati. Akhirnya saya belajar Pak Bu, sama sekali saya gak ngungkapkan tentang gereja kita. Tapi saya unggulkan dia. Orangnya tambah mombol. Bukannya tambah rendah hati, tambah kurang ajar. Saya dihina Allah Bapak baru pelayanan kemarin sore. Ya Allah ya Robi. Tapi di situ Tuhan ngajar saya untuk rendah hati terus Pak. Sampai pulang orangnya kita pamit. Saya salaman sama dia, saya tundukkan badan saya lebih rendah daripada badannya dia. Dia apakah lebih rendah hati? Podo hamba Tuhan lu pada enggak. Tambah semangat melayani ya Pak. Ngono tambahan. Ya Allah ya Robi. Ketemu dengan orang seperti ini. Pengennya saya rendahkan orang ini di depan banyak orang. Tapi Tuhan ngajari saya untuk nabur Pak. Nabur Bu. Itu susah. Ini masih masalah kecil. Belum ada masalah yang lebih berat yang lain menurut saya. Ono emak-emak numpak sepeda motor metik.
Ratinge kiwa menggoke tengen. Ketika saya marahi, wonge lebih ngamuk dari saya. Merasa bener. Rumah saya di sana. Loh ratingnya kok kiwa Bu, padahal harusnya nganan. Harusnya kan tahu rumah saya di sana. Aku gak roh. Tapi orangnya lebih galak dari saya. Harus belajar rendah hati lagi. Itu menabur Pak. Karena nanti urusannya ketika kita di dalam surga itu. Bukan cuman kita gagah-gagahan pakai mahkota. Tapi itu adalah the great harvest yang akan kita terima. Itu adalah hasil taburan kita merendahkan hati selama kita di dunia ini. Perhatikan hidup Bapak Ibu semua. Kalau kita lebih banyak hidung kita naik ke atas gini. Sombong artinya sombong. Pandang orang lain lebih rendah dari kita. Hati-hati kita gak pernah belajar menabur loh. Ingat firman Tuhan tadi. Baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru konsisten banget menyatakan. Tidak mungkin ada orang tanpa menabur dia kemudian menuai. Kalau orang menabur sedikit dia pasti akan menuai sedikit. Nah pertanyaannya adalah. Mau enggak Bapak Ibu menerima tuaian yang besar? Mau enggak? Mau enggak terima tuaian yang besar? Siapa yang mau terima tuaian besar dari Tuhan? Kok ragu-ragu ya? Enggak apa-apa, angkat tangan. Bapak Ibu harus terima tuaian besar. Amin. Siapa mau tuaian besar? Amin. Ono sing gak wani ngangkat tangan. Mbuh iku maksude opo? Ada orang yang yakin mau tuaian besar. Yakin, tapi ono sing ragu-ragu. Ya. Itu pasti masih bingung. Atau tahu bahwa konsekuensinya susah. Kalau Bapak Ibu mau tuaian besar. Naburlah sesuatu yang besar. Saya enggak bicara duit di sini ya. Di sini saya enggak bicara duit. Tapi bicara hidup kita. Bapak Ibu mau tahu tuaian besarnya apa? Next. Tuaian besar yang Tuhan sediakan buat Bapak Ibu. Bukan masalah duit. Tuaian besar yang Bapak Ibu terima itu bukan rumah kita berjelendrek-jelendrek di Citraland sono. Tuaian besar yang Tuhan sediakan bukan uang yang rekening yang berjibun di rekening kita. Bukan. Tapi tuaian besar adalah keselamatan di dalam hidup kita. Ketika Bapak Ibu diselamatkan dari orang yang harusnya mati, binasa, kemudian kita menjadi tidak binasa, itu tuaian yang sangat luar biasa Pak Bu. Di dalam Matius 16 ayat yang ke-26 dikatakan seperti ini. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya itu? Apa gunanya kita terima banyak uang? Apa gunanya kita punya rumah yang berjelentret-jelentret di mana-mana? Apa gunanya kita punya rekening uang yang banyak kalau kita kehilangan nyawa kita Bapak Ibu? Maka ketika Bapak Ibu sekarang ini diselamatkan oleh Tuhan Yesus, itu taburan yang besar yang Tuhan sudah sediakan untuk kita semuanya. Katakan amin. Itu taburan yang luar biasa. Tapi dengar baik-baik. Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Ketika Bapak Ibu belajar tekun, menabur, tekun ketika kita masih ada di dunia ini. Tekun menabur walaupun itu dengan air mata. Walaupun itu kita dihina orang dan kita ngampuni, sakit hati tapi kita belajar ngampuni, sakit. Tapi itu taburan kita. Dengar baik-baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Burung di udara dipelihara. Apalagi Bapak Ibu yang nilainya luar biasa di hadapan Tuhan. Pasti akan dipelihara. Dengan cara apa? Kalau orang ketika menabur, Tuhan ngajari dia ya, didik dia kan ini ketika kita menabur itu kan Tuhan didik kita. Saudara lama-lama akan memiliki karakter yang baik. Yang lebih unggul dari dunia ini. Nah sekarang masalahnya orang Kristen itu karakternya kebanyakan gak unggul-unggul amat. Sama orang dunia. Kan kita sering tuh kayak gitu. Wong Kristen kok omongane titik tapi nyelekit, nyakitkan hati. Kan ada yang kayak gitu. Coba kalau orang Kristen yang modelnya seperti ini, ya nggak bisa nabur. Oleh karena itulah Bapak Ibu harus berubah.
harus mau diubah. Dengan cara apa? Terima didikan Tuhan itu sebagai taburan kita. Mengapa? Karena Bapak Ibu ini sudah mendapatkan janji Tuhan bahwa kita tidak akan binasa. Kematian itu hanya sementara, Pak, Bu. Hanya sementara saja. Karena apa? Sementaranya kita akan datang di kehidupan kita yang sebenarnya. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Gitu. Maka Bapak Ibu mulai harus mempersiapkan sejak sekarang ini. Supaya ketika kita nanti pulang ke rumah kita yang sesungguhnya. Karena kita tidak binasa ya. Kita itu benar-benar bisa mendapatkan ini. Ngerti prinsip ini. Bahwa sampai kita diselamatkan oleh Tuhan. Itu adalah satu kasih karunia yang luar biasa. Dan di bagian inilah. Bapak Ibu jangan pakai ini untuk diri kita sendiri. Bapak Ibu ceritakan kepada orang lain. Supaya orang lain itu juga tidak binasa. Dan itu merupakan taburan Bapak Ibu. Untuk orang ini. Supaya kita bisa menuai jiwa-jiwa. Orang yang hidupnya sudah dirubah, Pak. Orang yang hidupnya karakternya sudah dibarui oleh Tuhan. Maka ketika dia menabur firman Tuhan ini kepada orang lain, dia tidak akan pernah bisa ditolak. Tidak akan pernah bisa ditolak. Karena apa? Karakternya udah benar. Hidupnya udah benar. Dia akan ngomong, aku ini kalau bukan karena Yesus. Sekarang aku ini gak jelas. Mboyo apa nasibku, tapi karena ada Yesus. Tuhan tolong saya, maka hidup saya itu sudah jelas. Bahwa nanti saya tidak akan binasa. Gitu. Tapi Bapak Ibu, kasih karunia Tuhan itu tidak berhenti sampai di sini. Banyak orang Kristen hanya merasa berhenti sampai di sini. Oh ya sudah, yang penting kita percaya Yesus, dapat kasih karunia ya wes, kita sudah masuk surga beres. Oh enggak gitu, Pak. Ayatnya masih lanjut lagi, firman Tuhannya masih lanjut lagi. Bukan cuman itu. Tuhan datang, Yesus datang itu bukan cuman untuk memindahkan Bapak Ibu dari neraka ke surga, bukan cuman itu. Ada taburan yang jauh lebih besar yang dikatakan oleh Tuhan. Apa itu? Tuhan yang diinginkan Tuhan adalah kita memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itu yang disebut sebagai mahkota. Ya ini gambar ini merupakan penggambaran aja ya. Bayangkan nanti kalau Bapak Ibu yang hidupnya penuh dengan taburan di dunia ini. Yang kita nangis, yang kita direndahkan oleh orang tapi enggak bales. Yang kita ini dianggap tidak penting oleh orang lain, bukan orang yang hebat. Kita sering dihina, diinjak-injak oleh orang lain. Tapi kita enggak bisa balas, tapi kita cuma bisa meneteskan air mata sambil ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Orang yang seperti ini menabur nanti. Ketika di hadapan Tuhan, dia dipanggil dan Yesus memberikan mahkota itu. Aduh, saat-saat itu adalah saat-saat di mana kita dipermuliakan sama seperti Tuhan Yesus ini loh Pak. Ini adalah tuaian yang luar biasa. Dan tuaian ini yang nanti akan Bapak Ibu terima kalau Bapak Ibu menabur dengan benar. Ketika menjadi orang percaya Yesus, ketika kita menjadi orang-orang yang Kristen, kita sebut Kristen suka baca Alkitab. Dan hidup kita pelan-pelan diubah oleh firman Tuhan itu karena kita meresponi firman Tuhan. Dilokno ambek wong. Halah, kelambine gak tahu ganti. Halah, sandale jebol. Halah, rupamu elek. Halah, kon wis lemu, ireng, keriting, urip pisan. Dihina seperti itu. Halah kon iku lho, dhisik iku sapa? Dan banyak hinaan-hinaan yang lain yang Bapak Ibu terima. Tapi Bapak Ibu sabar, belajar rendah hati. Walaupun kadang kita netesin air mata saja. Cuma neteskan air mata, dengar Pak Bu. Tuhan akan berikan mahkota buat Bapak Ibu. Itu janji Tuhan. Di mana janji Tuhannya? Next ayat yang terakhir. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima apa Bapak Ibu? Mahkota kehidupan
yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Mahkota itu, kemuliaan yang akan kita terima dari Tuhan itu adalah hasil dari kita bertahan dalam pencobaan. Apabila kita sudah tahan uji. Oleh karena itulah, jangan pernah meminta Tuhan untuk kita terhindar dari masalah. Untuk kita dilalukan masalah kita. Tapi mintalah pada Tuhan supaya Bapak Ibu bisa tahan uji, bisa melalui masalah itu. Walaupun ketika melalui masalah itu, Bapak Ibu melalui dengan perjuangan yang berat. Bahkan sampai di lembah air mata. Tapi percayalah pada Tuhan. Ketika kita tahan uji, ada mahkota kehidupan. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kekristenan kita bukan kekristenan yang asal-asalan. Bukan kekristenan yang separuh. Bukan 10% kita berikan hidup kita. Tapi 100%. Segenap hidup kita. Harus kita pakai. Untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu. Di mimbar ini. Pagi ini saya bilang kepada Bapak Ibu. Jangan asal-asalan untuk Tuhan. Yang penting aku berminggu nang gereja beres. No. Yang penting adalah hidup Bapak Ibu harus diubah. Harus mau berubah. Masalah-masalah persoalan Tuhan pakai untuk membuat kita, untuk dandani kita, untuk didik kita. Jangan pernah berpikir bahwa masalah itu ada karena Tuhan benci sama kita. Masalah itu ada karena kita kena karma. Dihisik gara-gara aku melakukan sesuatu kepada orang lain kena karma. Enggak. Masalah itu Tuhan pakai untuk mendewasakan Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu bukan hanya ngalami nabur saja. Tapi satu saat Bapak Ibu menuai. Oleh karena itu jangan asal-asalan. Yang kedua, jangan pernah menunda untuk hidup benar. Ada orang berkata, wis sing penting aku melok Kristen, nanggone gereja, oleh kasih karunia aku diselamatkan. Tidak perlu perbuatan baik, ya masih tidak berbuat baik, ya gak apa-apa, ini Kristen ngawur. Bapak Ibu ketika kenal sama kasih karunia Tuhan, kenal sama yang namanya kebenaran. Kebenaran itu akan membebaskan Bapak Ibu. Dari apa? Dari kebiasaan dosa kita. Namanya sinful nature. Atau kodrat dosa kita. Tuhan tidak membebaskan. Oleh karena itu. Jangan pernah menunda untuk hidup benar. Kalau Tuhan ingatkan pagi hari ini. Responi, Tuhan aku mau hidup benar sejak sekarang ini. Tuhan aku mau belajar menabur. Walaupun dengan air mata. Biasanya ketika kita direndahkan itu, ketika Bapak Ibu mau berangkat ke gereja, mau melayani Tuhan, itu biasanya kita mulai ngalami itu. Ati budal nang gereja, dilokno ambek suami sama istri kita. Walah apa lapo nang di gereja terus. Gak oleh apa-apa, mending mancing oleh iwak wader telu, oleh iwak mujair 5. Halah apa, gak usah nang gereja. Bu, gak usah nang gereja. Ngone pasar enak isu-isu. Dapat buah, brokoli, dapat sayur brokoli regone lebih murah. Kadang-kadang kita dihina orang seperti itu. Kadang-kadang kita berangkat ke gereja, tiba-tiba ada orang yang ngolok kita di tengah jalan. Itu adalah taburan saudara ketika saudara sabar dan belajar rendah hati. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Jadi Bapak Ibu, sebuah kebanggaan ketika kita bisa menabur di dalam hidup kita. Sebuah kebanggaan ketika Bapak Ibu semuanya diizinkan Tuhan untuk berada di masalah-masalah yang membuat kita harus belajar merendahkan diri kita. Itu taburan kita. Karena kenapa? Karena nanti
Bapak Ibu gak main-main loh jadi anak Tuhan. Kita akan terima mahkota. Mahkota itu berbicara otoritas dari Tuhan. Yang diterima oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu juga akan kita terima. Yesus jadi rajanya dan kita menjadi orang-orang yang memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Katakan, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kita nyanyikan sama-sama lagu ini jadi doa kita. Say, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Bersama-sama katakan, berapapun harga yang harus kami bayar, berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, oh, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Bapak Ibu jemaat Surabaya City Blessing, hari ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu yang mau bilang sama Tuhan, yang punya kerinduan bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau belajar menabur dari hidupku. Tuhan, aku mau belajar melewati lembah yang Tuhan sebut sebagai lembah kekelaman itu, tapi bersama-sama dengan Engkau. Saya mau berdoa hari ini buat Bapak Ibu yang mungkin ngalami akhir-akhir ini nangis, menderita, direndahkan oleh orang. Tapi saudara mau kuat di dalam Tuhan. Mau tetap bertahan di dalam Tuhan. Kalau ada orang-orang seperti ini, saudara taruh tangan di dada. Saya mau berdoa dari sini. Ada, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini hanya antara Tuhan dan Bapak Ibu. Tuhan, lihat mereka yang naruh tangan di dada mereka. Mereka memiliki kerinduan yang dalam. Untuk Tuhan tuntun ketika mereka menabur dengan seluruh hidup kita, dengan seluruh hidup mereka. Mereka mau bertahan di dalam Engkau. Karena kami tahu hanya Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Tuhan Yesus memberkati mereka. Yang tangannya ditaruh di dada mereka. Tuhan tahu mereka lagi ngalami masalah yang berat. Ngalami persoalan yang berat. Mungkin mereka ngalami sesuatu yang tidak nyaman bagi mereka. Beberapa dari antara mereka mungkin direndahkan. Tapi Tuhan,
Lihat tangan mereka yang ditaruh di dada mereka. Tuhan berikan kekuatan luar biasa untuk mereka dalam nama Yesus. Jamah mereka dimanapun mereka duduk. Tuhan, untuk mereka yang naruh tangan di dada mereka, Tuhan ingatkan kembali bahwa penuaian yang akan mereka terima, kemuliaan yang mereka terima, jauh lebih besar daripada penderitaan yang mereka alami di dunia ini. Ingatkan kami terus Tuhan. Bapak Ibu boleh turunkan tangan. Tak akan pernah ku sesali. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri yuk. Lebih luar biasa kita datang pada Tuhan. Sepanjang hidupku lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu. Nyanyikan lagu ini pada Tuhan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Angkat wajah kita ke arah Tuhan, katakan, yakni mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat bersama-sama katakan, melayani, mengasihi. Kami mau mengiring-Mu Tuhan seumur hidup kami. Mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus terus berbicara di dalam hati kami semuanya Tuhan. Sehingga firman Tuhan hari ini kami terima dengan lengkap di dalam kehidupan kami masing-masing dan mengubah kami Tuhan. Menjadi orang-orang yang bukan hanya siap untuk menerima taburan, bukan hanya siap untuk menerima penuaian yang besar, tapi kami siap menabur dengan seluruh hidup kami Tuhan. Segenap hidup kami, 100% hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bapak Ibu semuanya, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Pulanglah, bertumbuhlah dalam damai sejahtera Allah dengan melakukan firman Tuhan yang telah engkau dengar pada hari ini. Maka kasih karunia dari Allah, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datangnya kedua kali. Mari semua yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu kita minggu depan.